Dadap Malang Sisi Cimandiri, sastra lawas, yang merupakan hasil karya dari budayawan dan inohong Sunda, Kang Anis Jati Sunda. Sebuah kisah kepahlawanan, dari seorang Puragabaya Satria Pinandita Pajajaran, yang berjuang hingga titik darah penghabisan, untuk mempertahankan kerajaan Pajajaran, yang diambang pralaya. Di kisah sebelumnya, Nyai Putri Purnamasari telah melahirkan seorang putri. Putrinya pun diberi nama Mayang Sagara Pamulangan, sesuai pesan yang dialami dalam mimpinya. Kehidupan mereka sangat bahagia, dan tentunya juga, kebahagiaan mereka, tidak luput dari pengawalan 3 sosok manusia harimau, yang ditugaskan oleh Rakean Kalang Sunda. Kampung mereka tempat bermukim pun semakin berkembang, semakin maju, dan semakin luas, laksana sebuah kota kecil. Cerita masih berlanjut. Kita lihat dulu Rakean Kalang Sunda, yang seketika sudah berubah, menjadi sosok seekor lutung hitam dan besar. Dirinya, terus saja loncat sini, loncat sana, bergelantungan dari pohon satu ke pohon lainnya, seakan penuh keasikan. Dari Gunung Jayanti yang sekarang, sedikit ke timur, sedikit ke barat, memutar lagi ke timur, lalu ke arah selatan sambil loncat-loncat. Nah, itu salah satu kisahnya, oleh sebab sampai sekarang, di Pelabuhan Ratu dan sekitarnya, banyak tempat disebut Lemah Duwur atau Lemah Nendet. Diceritakan, lutung yang asalnya Rakean Kalang Sunda tadi, dirinya telah sampai ke sumur haur Pamunjungan. Lalu dirinya meminum airnya, dan seketika perasaannya, laksana dalam alam impian, ingin berbicara, tapi tidak bisa. Kita tunda lagi, kita kembali ke kampung Cidadap di mana Nyai Putri Purnamasari sekeluarga bermukim. Mayang Sagara Pamulangan, kini sudah bisa berbicara, lalu Putri Mayang Sagara pun berkata, "Ibu, aku ini ingin mempunyai lutung. Untuk apa lutung anakku? Untuk mengasuh, aku ingin digendong lutung, Bu." "Lutung tidak akan bisa menggendong, sebab dirimu lebih besar daripada lutung itu." "Lutungnya yang besar, Ibu." "Anakku, walaupun ada lutung yang besar, lutung itu bau, karena jarang mandi." "Ibu, lutungnya yang tidak bau, dan suka mandi saja." "Anakku, di mana ada lutung yang suka mandi? Kita mandiin saja, Bu." Putri Mayang Sagara terus saja merengek, membuat pusing sang ibu Nyai Putri Purnamasari. Lalu, Nyai Putri Purnamasari memanggil ketiga pengawalnya, yang dahulunya harimau. Nyai Putri Purnamasari pun berkata, "Ada lutung yang besar tidak?" "Sebesar apa, Nyai Putri?" "Sebesar yang paling terbesar, sebesar kalian juga lebih baik." "Nyai Putri, kalau lutung sebesar itu, sampai sekarang, kami belum pernah melihatnya, dan kemungkinannya pun, pasti tidak ada." Diceritakan, pada suatu hari, tatkala Putri Mayang Sagara Pamulangan sedang bermain, terlihat olehnya, ada lutung yang sedang berjalan, sangkaan dirinya, itu adalah lutung atas permintaannya. Lalu, Mayang Sagara pun menghampiri lutung tersebut, dan berkata, "Lutung, lutung, ayo gendong aku." Mayang Sagara lalu memegang tangan lutung tersebut. Karena itu bukan selutung lutungnya, itu adalah Rakean, terlihat lutung itu baik sekali. Lalu, Mayang Sagara digendong lutung tersebut, diajak bermain, loncat sana loncat sini, sambil mengelilingi halaman yang luas. Mayang Sagara terlihat senang sekali, sambil memanggil-manggil ibunya. "Ambu, Ambu lihat lutung ini ada." Sewaktu Nyai Putri Purnamasari melihat, ada lutung yang sangat besar sekali, dirinya tersentak kaget, dan takut Putri Mayang Sagara dibawa oleh lutung itu.
Pada waktu mau memanggil lutung itu, terasa ada suara dalam hatinya yang melarang. Biarkan saja, tidak akan apa-apa. Biarkan Mayang Sagara diasuh oleh lutung itu. Seketika, hati Nyai Putri Purnamasari mendadak tenang. Lalu dirinya pun ikut tersenyum, melihat tingkah pola lutung, yang sedang loncat sana loncat sini, sambil menggendong Mayang Sagara. Hingga akhirnya satu kampung ramai, bahwa Nyai Putri Purnamasari mempunyai lutung yang sangat besar. Diceritakan, Rakean Kalang Sunda mengasuh anak Nyai Putri Purnamasari hingga beberapa hari, beberapa bulan lamanya. Rakean Kalang Sunda yang mengasuh Putri Mayang Sagara, di dalam cerita yang tidak tersebutkan. Diceritakan, pada suatu malam, bulan sudah kembali bulat lagi, Mayang Sagara pun sudah terlelap tidurnya. Lain hal dengan Nyai Putri Purnamasari, dirinya tidak bisa tidur. Lalu dirinya pun keluar, melihat bulan yang bersinar terang, sambil mendengarkan alunan suara karinding yang mendayu, dari orang-orang kampung yang sedang meronda. Malam itu, malam di Cidadap yang dahulu, di bawah pohon sempur, terlihat oleh Nyai Putri Purnamasari, lutung itu sedang bersila, laksana manusia. Namun raut wajahnya terlihat sedang bersedih. Dalam hatinya, Nyai Putri Purnamasari berkata, Ternyata lutung itu bisa seperti manusia juga. Lalu Nyai Putri Purnamasari pun memanggilnya. Lutung, lutung, ayo ke sini. Setelah beberapa kali dipanggilnya, lalu sang lutung pun menghampiri, dan saling berhadapan dengan Nyai Putri Purnamasari. Lalu Nyai Putri pun bertanya, Kenapa, dan ada apa lutung? Namun, sang lutung hanya bisa menatap dalam, dari wajah Nyai Putri Purnamasari. Oleh Nyai Putri Purnamasari, mata lutung terlihat sedih, dan mengeluarkan air mata. Dalam hatinya Nyai Putri berkata, Seperti manusia sekali. Lalu, Nyai Putri mengelus-ngelus kepala lutung itu sambil dirinya berkata, Lutung, kamu itu sakit ya? Sang lutung hanya bisa mengangkat kepalanya saja, suaranya yang keluar hanya suara lutung, bahasa lutung. Nyai Putri Purnamasari kembali mengelus-ngelusnya, sambil melihat dalam wajah lutung tersebut. Diterangi cahaya bulan bersinar, terlihat oleh Nyai Putri Purnamasari, sang lutung menangis, air matanya merembes, sang lutung hanya bisa tertunduk. Tatkala Nyai Putri Purnamasari melihat dalam mata lutung, terlihat ada bayangan samar-samar yang berlindung di balik mata tersebut. Penglihatan lutung yang sedih, sangat aneh, dan tak bisa dimengerti, tapi terasa mengingatkan akan kenangan. Nyai Putri Purnamasari seperti mengenal mata lutung itu. Tapi, siapa yang matanya seperti itu? Seperti mata siapa? Seperti mata seseorang yang sangat dekat dan dikenalinya. Tapi, Nyai Putri Purnamasari tetap saja tidak ingat siapa di balik mata itu yang sebenarnya. Terima kasih untuk kalian semua atas hadir, like serta komentarnya. Salam sejuk di jiwa, damai di hati, full di saku dan sehat selalu. Cheer Gobang Gocir.